Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun bapak-bapak, ibu-ibu, sehat nggih? Alhamdulillah. Niki tasih bulan Muharram, masih bulan haram yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Maka marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk bertaubat kepada Allah, beramal soleh, dan senantiasa mendekat kepada Allah sebaik-baik takarrub. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita nglajengaken membahas kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, tulisan Syekh Ahmad bin Mahmud Adib. Ya, ini cuman risalah pendek nggih. Nanti kalau kita khatam kitab ini, insya Allah kita akan membaca kitab yang lebih tebal. Siap betul Bapak Ibu? Siap. Membaca atau mendengarkan? Kalau mau membaca nanti saya bawakan kitabnya. Nanti kita akan nyoba bawa kitab yang bahasa Arab yang asli, nah tapi yang sudah ada terjemahannya, sehingga yang pengen tahu kitab aslinya bisa melihat, yang pengen baca terjemahnya gampang didapat. Malam ini Bapak Ibu sekalian kita merenungi hikmah dari ASI dan menyusui. Ini bagi simbah-simbah yang sudah lewat masanya, ini untuk mengingatkan anak dan cucu-cucu, nggih. Menyusui ini istimewa Bapak Ibu, sampai ada seorang penyair itu namanya Ahnaf bin Qais, itu mengatakan begini nih dalam syairnya. Aku adalah putra Az-Zafiriyah. Az-Zafiriyah ini ibu susuannya. Dia telah menyusuiku dengan susu yang terus segar, tidak membahayakan kesehatan dan mudah dicerna. Ia menyempurnakan penyusuannya terhadapku, sehingga tulang-tulangku tidak berkurang dan suaraku tidak hilang ketika menghadapi para lawan. Nah, ini memuji ibunya yang telah menyusuinya. Ini dikatakan ini bukan ibu kandungnya, tapi ibu susuannya. Nah, kata Al-Jahiz tentang syair ini, Yunus pernah berkata, yang dimaksud tulang-tulangku dalam syair ini tadi adalah gigi-giginya, karena gigi itu seperti tulang, nggih. Gigi jika telah tumbuh sempurna dan utuh, maka mengucapkan kata-kata juga sempurna, tidak pelat, tidak tidak cedal, ya, tidak cedal. Namun jika jumlah gigi yang ada kurang dan tidak utuh, maka seseorang akan kesulitan mengucapkan kata-kata secara sempurna. Jadi pertumbuhan gigi dan tulang itu erat kaitannya dengan pemberian ASI di awal-awal kelahiran bayi. Dados ibu bapak sekalian, Islam sudah mengatur bahwa ketika anak itu lahir dianjurkan disusui dengan ASI, bukan disusui oleh mboten. Mungkin nek disusui sapi nanti pinter ngomong moh. Sedikit-dikit moh, le nduk salat moh, gara-gara kebiasaan disusui oleh sapi. Nah, oleh karena itu kalau bayi itu lahir
kemudian dia ini seperti kemarin nggih, kita adzani di telinga kanan, kita iqomai di telinga kiri, kita beri nama yang baik, kita tahnik dengan kurma. Kalau nggak ada kurma boleh pakai madu atau pakai nopo degan, kelapa muda, atau pakai nopo niko yang alami tapi nggih gula aren yang alami yang sudah dilumerkan, monggo. Yang jelas pakai yang halal dan thayyib, paling baik pakai kurma. Nah setelah itu maka ibunya ini berkaitan dengan tahnik nih. Setelah bayi sudah ditahnik, maka insya Allah dia akan punya kekuatan yang memadai dan sudah terbiasa untuk melakukan penghisapan. Maka ketika didekatkan dengan ibunya atau ibu susuannya, insya Allah dia akan mudah menyusui. Allah Ta'ala berfirman tentang menyusui ini Bapak Ibu di surat Al-Baqarah. Ayatnya pinten ibu-ibu tentang menyusui, radha'ah. Ayatnya pinten? Pinten Pak? Bapak bisa ini mau nafal. Pinten? 53? 233 nggih. Kekatahan 20 jenengan nggih, harusnya 233. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Radha'ah niku penyusuan nggih. Dan para ibu hendaklah menyusui atau menyusukan anak-anaknya selama haulain kamilain, 2 tahun penuh. Jadi kalau sanggup memungkinkan ibu-ibu, kita mengingatkan para ibu yang punya anak kecil untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Lebih boleh enggak? Sebagian mengatakan boleh, tetapi kalau sudah terlalu gede ya jangan, mosok 5 tahun masih medeni nih nggih. Tapi kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tidak bisa 2 tahun juga tidak apa-apa. Nanti ada penjelasannya nggih. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan atau radha'ah. Jadi Bapak Ibu, menyusui bayi bagi ibu itu hukum asalnya wajib, sunnah, nopo mubah? Wajib. Dalilnya adalah Al-Baqarah 233. Selain dalil yang lainnya. Jadi hukum asal ibu menyusui itu wajib kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan. Umpamanya ibunya sakit, sehingga kalau menyusui berbahaya, dan hal-hal lain yang tidak memungkinkan. Terus bagaimana dengan kebiasaan sejumlah rumah sakit atau bahkan mungkin perawat atau malah ibunya sendiri yang tidak mau menyusui dengan alasan ini itu, padahal harusnya bisa, lalu pakai formula, susu formula. Saya napa mboten? Katanya kalau nyusui nanti kamu nggak cantik lagi, nanti kamu gembrot, nanti begini begitu dan sebagainya, nanti kamu stres, menyita waktumu, tiap 1 jam 2 jam harus menyusui. Nah, sampai orang-orang kafir menyebarkan tulisan-tulisan yang mengatakan manfaat susu formula dan berbahayanya menyusui. Itu sampai ada yang kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata terbukti klaim perkataan mereka itu bohong, menyesatkan dan tidak ilmiah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ASI itu sangat bermanfaat bagi bayi, menyusui sangat baik untuk bayi dan ibunya. Jadi bagi bayi
komposisi ASI itu yang paling baik. Jadi kalau ada yang bilang susu formula telah mengandung gizi yang dibutuhkan bayi, bahkan lebih baik daripada ASI, niku kata Syekh Ahmad bin Mahmud niki ngapusi. Napa Bu? Ngapusi. Nggih Pak nggih. Terus kalau ada yang bilang ada formula bikinan manusia yang lebih baik daripada ASI, itu kata Syekh Ahmad ini itu ngapusi, itu dusta. Karena tidak ada yang bisa menyamai ASI yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makanan utama bayi di awal-awal kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu, berbagai riset dan penelitian modern telah menunjukkan bahwa ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Niki tolong nggih Bapak Ibu nggih, nanti diingatkan kepada anaknya yang besok mau menikah dan punya anak atau cucunya, pokoknya nduk, kamu besok jadikan menyusui sebagai pahala dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian komposisi ASI mencakup semua zat yang sangat diperlukan oleh kehidupan dan pertumbuhan bayi. Nah, terus di dalam ASI itu Ibu, Bapak, itu sudah ada, mau termasuk bahkan suhunya ASI itu sudah pas untuk kondisi bayi. Nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Komposisinya juga sudah pas sesuai yang didesain oleh Allah Ta'ala. Juga, ini menarik, juga di dalam ASI terkandung zat-zat kekebalan, imunitas. Kalau ada imunisasi, nah imunisasi yang terbaik satu di antaranya adalah ASI. Karena ini akan sangat penting, berfungsi melawan berbagai infeksi, penyakit dan peradangan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, nasihatkan kepada anak-anak kita yang perempuan atau yang sedang punya bayi, susuilah anakmu mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dan jauhkan anak-anak kita dari susu-susu formula, terutama 6 bulan pertama, nggih. 6 bulan eksklusif minimal, nggih. Nah, oleh karena itu ada manfaat lain yang perlu kita perhatikan. Ini disampaikan di beberapa referensi, termasuk di sini, Ibu Bapak, ketika sang ibu menggendong bayi sambil menyusui, itu ternyata terjalin komunikasi tanpa kata. Wah, komunikasi tanpa kata. Ya sambil berkata-kata ya boleh nggih. Umpamanya sambil nyusui si ibu ini kemudian membacakan Al-Qur'an, membacakan hadis, kemudian bersenandung yang baik, tapi jangan napa nyanyi sing elek-elek nggih. Jangan nyanyi napa? Napa nyanyi anak-anak niku? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam loh, memang kalau makan nasi nggak boleh malam, hanya siang. Kalau bayi minum asinya kan tiap kesempatan. Jadi lagunya jangan yang jangan yang aneh, apalagi yang lagu yang balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kalau meletus balon hijau dor, hatiku sangat, cuma meletus 1 kok hati sangat kacau. Ini pripun? Harusnya bersyukur masih punya balon 4. Jangan diajari anak kecil itu mudah kacau hatinya gara-gara cuma urusan balon meletus 1. Ini lagu-lagu itu perlu kita perhatikan, nggih. Jangan sampai kita ngajari lagu-lagu yang mengajari anak malah berperilaku berpandangan jelek. Maka boleh sambil menyusui ibunya menyenandungkan Al-Qur'an apa yang dihafal. Oh, hafalannya An-Naba, alhamdulillah. Pun hafalan apa Ibu nggih? Minimal ayat-ayat awal.
Terus kemudian bacakan hadis ya boleh, bercerita tentang kisah sahih ya boleh, ngajak ngobrol yang baik boleh gitu. Ketika ibu menggendong bayi menyusui, terjalin hubungan yang sangat kuat, emotional bonding yang sangat kuat antara ibu dengan anak. Ini akan menyehatkan anak. Ini dibuktikan di sini nggih. Jantungnya nyambung dengan jantungnya anak. Ibu yang tenang, ibu yang bertakwa akan menjadikan anak ini juga tenang dan nanti akan kokoh takwanya. Sampai-sampai kata para ulama, jangan izinkan wanita tidak bertakwa, wanita tidak berakhlak baik untuk menyusui bayimu. Jangan sampai. Jadi kalau kepepet harus nyari ibu susuan karena umpamanya nggih ibunya keluarnya sedikit atau sakit tadi nggih atau kondisi yang lain sehingga perlu disusukan kepada orang lain, maka tak carilah wanita mukminah yang bertakwa. Jangan wanita yang omongannya kasar, perilakunya ngawur, tindakannya ngelantur, tidak sholat, tidak ngaji. Jangan. Kata ulama, cari yang bertakwa. Oleh karena itu ketika si ibu menyusui bayinya itu selain terjadi suplai nutrisi yang memadai, Bapak Ibu, itu anak akan cenderung tenang, bahagia, yang akan menjadi sebab anak ini akan tumbuh secara mental dan fisik sehat. Ada buku judulnya Bapak Ibu, The Intelligent Heart, The Pure Heart, tentang neliti tentang jantung ya, kondisi jantung. Ternyata ketika si ibu menyusui dalam kondisi tenang, kondisi yang ridho kepada Allah, itu nanti bayi juga merasakan ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya kalau si ibu ini waktu menyusui itu hobinya nonton film horor, kemudian kena paparan asap rokok, kena parfum-parfum yang kimia buatan yang tidak alami dan bahan-bahan lain yang berbahaya, itu juga bisa menghancurkan kesehatan fisik dan mental anak. Ditemukan bayi-bayi di bawah 3 tahun yang mohon maaf dia menghirup, entah ibunya yang menyusui dia atau anak kecil ini yang menghirup asap rokok dan kimia-kimia buatan. Mohon maaf nggih niki ada beberapa kimia buatan kan kadang ya semprotan-semprotan kita itu nggih gispray atau semisalnya, kemudian pengharum baju, pengharum ruangan, kan ada yang dari bahan alami, ada yang dari bahan non alami. Ternyata Bapak Ibu itu kena dicium, dihirup oleh ibu menyusui, itu ikut mengganggu bayinya. Apalagi kok kalau langsung kena bayinya. Sebagian bayi kemudian mengalami gangguan kesehatan gara-gara terpapar asap rokok maupun terpapar bau-bauan yang kimia buatan. Naudzubillahi min dzalik. Sampai ada yang ADHD, kayak napa niku gangguan konsentrasi, sampai ada yang mohon maaf kemampuannya menjadi agak tulalit, sampai idiot dan hal-hal lainnya gara-gara kena paparan asap rokok atau kimia buatan atau zat-zat aditif berbahaya lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagi para ibu, susuilah dengan sebaik-baiknya sebagai cara mendapatkan pahala terbaik dari Allah Ta'ala. Setelah mengandung kira-kira 9 bulan 10 hari, melahirkannya dengan bertaruh nyawa, maka iringilah dengan menyusui bayi dengan sebaik-baiknya. Apalagi bila kita memang tidak menemukan alasan untuk tidak menyusui. Nah, oleh karena itu ini pelajaran dari sejarah nggih. Dulu nggih Bapak Ibu nggih di bangsa Arab itu biasanya mereka kalau tidak bisa menyusui sendiri, itu orang-orang Arab terutama yang di kota-kota itu mencari ibu susuan yang dari kampung, yang dari pedalaman Badui.
Kenapa? Ini kata para ulama, karena dengan cara itu si anak ini nanti selama setahun 2 tahun akan dibawa ke kampung ibu susuannya, bukan di perkotaan. Kalau di kota itu kira-kira mau lihat langit susah, nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Berisik, bising, pembangunan di mana-mana, mau bermain susah, ketemu tanah susah, di sana aspal, di sini napa? Batako. Akhirnya tuh anak itu malah nggak ngerti tanah itu apa. Mesakne itu. Makanya kalau jenengan masih punya halaman yang punya tanahnya, alhamdulillah. Tidak harus semuanya di semen, tidak harus semuanya di konblok. Ada perlu juga yang dijadikan tanah biar anak-anak mengenal asiknya bermain dengan tanah. Lalu anak-anak ini nanti ketika di pedalaman dia mendapatkan lingkungan yang segar, lingkungan yang alami, lingkungan yang tepat dan kondusif. Sekaligus nanti juga belajar Arab Fushah. Makanya Imam Syafi'i itu sangat bergembira, sangat senang tinggal di pedalaman. Karena di pedalaman selain lingkungannya masih hijau, masih segar, masih alami, juga beliau belajar bahasa Arab Fushah. Nah, kalau ke Indonesia berarti belajar bahasa Indonesia yang EYD. No, Pak? EYD, ejaan yang disempurnakan. Atau kalau jenengan mungkin ngajari putra-putri ini pun cucu-cucunya pakai bahasa kromo, alus, kromo, inggil. Saya punya kenalan Bapak Ibu, ini sekali ketemu itu, kenalan ketemunya sekali, diajak oleh teman-teman saya sekarang udah meninggal dunia waktu ke Jakarta. Dari stasiun Jatinegara seingat saya itu mampir ke teman ini. Dia seorang fisioterapis, ahli pijat nih nggih. Itu ternyata itu orang Solo. Masya Allah. Kalau ngomong niku ngomong kromo halus napa kromo inggil nggih? Bentene napa? Kromo inggil kali kromo halus niku. No. Pokoknya itu, dan beliau ini punya istri dokter. Istrinya dokter, tinggalnya di Solo. Kalau ngobrol, suami sama istri ngobrolnya sama-sama kromo. Kemudian kalau ngobrol sama anak-anaknya, pakai bahasa kromo. Tinggi, kata beliau ini untuk menerapkan qaulan karima, qaulan ma'rufah. Jadi anak-anak diajari pakai bahasa yang memuliakan. Wah, ini saya nggak sepenuhnya apal nih. Kalau bapak-bapak kayaknya sudah enggak ini. Mas Tayyib bisa enggak bahasa kromo? Nuwun nggih. Ibu-ibu ngertos mboten? Apalagi yang bukan orang Jawa nggih. Wah, kangelan itu. Tapi memang orang Jawa itu Masya Allah untuk urusan bahasa luar biasa. Nggih, dados di pedalaman inilah anak akan mendapatkan hal yang sangat banyak manfaatnya. Kemudian ketika kita tidak bisa menyusui sendiri, maka para ulama memberi gambaran. Tolong anak tidak disusukan kecuali kepada wanita beriman yang bertakwa. Dicek dari mana? Pertama, dia sholat atau enggak, sholatnya beres atau tidak. Kedua, cara berpakaian, cara berpakaiannya sopan atau tidak, nutup aurat atau tidak. Yang ketiga dari akhlaknya, akhlaknya kepada orang tua, kepada orang lain, kepada lawan jenis seperti apa. Kata ulama, jangan ada wanita berperilaku buruk yang menyusui anak kalian. Juga ada nasihat, jangan ada wanita dungu. Jadi selain agamanya baik, sholatnya beres, pakaiannya nutup aurat sesuai syariat, akhlaknya baik, kata ulama juga jangan memberikan anak kalian untuk disusui wanita dungu. Napa dungu niku? Bodoh ngoten nggih. Kenapa? Karena air susu ASI bisa merusak si anak. Karena kan itu jadi ada kandungannya. Apalagi kalau wanitanya nggak jelas makan minumnya halal nopo haram, nggak boleh.
Karena apa yang dimakan oleh ibu susuan akan mengalir kepada anak dalam bentuk ASI. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka ini juga mengingatkan kepada kita, tolong para bapak berikan nafkah yang halal dan thayyib kepada diri jenengan, kepada istri jenengan dan anak-anak jenengan. Ibu-ibu ingatkan suami jenengan semua, anak cucu kita semua, jangan makan minum kecuali yang halalan dan kalau bisa thayyiban. Walaupun namanya bukan mas thayyib, tetap makanya usahakan halal dan thayyib. Demikian mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Semoga Allah taala jadikan generasi kita generasi yang sholihah wa thayyibah, ya, dzurriatan sholihatan wa thayyibatan, yang kelak akan memberi kemuliaan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada umat ini dan kepada din ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.